Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di pagi hari yang ceria ini. Pemirsa di rumah, jumpa lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa di rumah, kita hari ini bakal membahas mengenai penyakit autisme. Nah, mungkin bagi pemirsa yang merasakan ada gejala bagi anaknya atau lain sebagainya, atau juga mau konsultasi, bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau juga bisa komen di postingan Instagram kita di @tvri_bengkulu di postingan terbaru ya pemirsa di rumah. Nah, kita sudah ada narasumber kita hari ini, ada Dokter Putri Santri. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, masih bersemangat dok ya, masih pagi hari gitu dok. Kita hari ini bakal membahas mengenai penyakit autisme dok. Penyakit autisme ini kan bisa dikatakan udah banyak juga yang kena dok ya. Kita nggak bisa pungkiri lagi gitu kan. Mulai dari anak-anak, bahkan ada yang ketahuannya udah dewasa gitu. Sebenarnya autisme ini apa sih dok? Oke. Hari ini kita akan bahas tentang autisme ya, atau Autism Spectrum Disorder. Jadi kita mengenalnya sebagai spectrum disorder ya, artinya penyakitnya ini akan kompleks dan luas ya. Kelainannya itu kompleks dan luas. Tapi kalau kita kerucutkan atau secara umum, kita menyebutnya adalah penyakit pada anak dengan kelainan perkembangan sistem saraf. Jadi memang yang bermasalah itu adalah sistem saraf dari sang anak. Nah, untuk biasanya pada anak dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder ini kita mengenalinya ketika anak tersebut akan terlihat sangat sulit berinteraksi, bersosialisasi, baik itu dengan anak seusianya ataupun dengan keluarga terdekatnya begitu. Jadi yang paling sering kita lihat adalah gangguan atau kesulitan sang anak ini untuk bisa berinteraksi dan bersosialisasi. Oh, itu biasanya ketahuan itu di umur berapa biasanya dok rata-rata? Oke, jadi sebenarnya ini sudah bisa diketahui sebelum usia 3 tahun. Oh, sebelum usia 3 tahun ya? Iya benar, karena ini kan terkait dengan sistem perkembangan juga, terkait dengan gangguan pada perkembangan juga. Jadi anak atau bayi ya kita bilang 0 bulan sampai dengan 6 tahun itu kita bisa screening perkembangannya tuh sudah sesuai dengan seusianya ataupun terlambat, itu kan bisa di screening. Nah, ketika screening itu dilakukan, dokter ataupun keluarga, nanti kita kan akan ada beberapa kuesioner tuh, ada instrumen kuesionernya yang bisa mendeteksi, oh anak ini sepertinya agak kurang nih, agak terlambat nih perkembangannya. Nah, dari sana tuh kita bisa mengarahkan bahwa ada kemungkinan anak ini terkena autisme. Tapi itu bukan cuman dari kuesionernya aja ya, nanti ada pemeriksaan lain juga. Kita bakal bahas lebih lanjut dok ya, ada salindian dok ya? Iya. Boleh, silakan dokter. Biar lebih enak itu pembahasannya. Iya, siap. Kita bahas pakai slide ya. Iya, pakai slide. Berdiri. Oke. Kita ngomongin tentang autisme ini, asal katanya yaitu ini ya, ada autos artinya diri sendiri dan isme artinya paham ataupun aliran. Jadi memang anak dengan autisme ini biasanya kita menyebutnya anak yang fokus dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia memang tertarik pada dunia sendiri. Maksudnya adalah ketika misal ada seorang anak kita berikan mainan, contohnya seperti mobil-mobilan atau motor-motoran gitu. Nanti akan kentara terlihat bahwa sang anak ini tertarik hanya dengan salah satu bagian dari mobil-mobilan tersebut, salah satu bagian dari mainan tersebut. Misalnya kalau mobil-mobilan dia tertarik sama rodanya, sampai dia fokusnya hanya ke sana saja gitu. Mereka tuh cenderung lebih suka hal-hal yang monoton ya, lingkungan yang monoton, barang yang itu-itu saja, dan ada gerakan repetitif juga. Maksudnya dia sibuk memain-mainkan bagian rodanya begitu. Jadi memang fokusnya hanya kepada salah satu bagian dari mainan tersebut. Kemudian ini ya, jadi dia adalah kondisi kelainan perkembangan, ada kumpulan kondisi kelainan perkembangan. Apa saja tuh kumpulannya? Yaitu ada masalah pada interaksi sosial, masalah komunikasi verbal dan non verbal,
serta ini ya gangguan pada perilaku yang tadi saya bilang, yaitu perilakunya tuh cenderung repetitif. Oh, berarti sering melakukan sesuatu secara berulang gitu dok Iya, ya? benar sekali. Oke, next, ini epidemiologi ya atau angka kejadian. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa angka kejadiannya ini bukannya sedikit, ada banyak juga ya kasus autisme ini. Tapi untuk prevalensinya sendiri lebih banyak itu pada laki-laki ketimbang pada perempuan. Kenapa? Karena beberapa penelitian, bukan beberapa ya, banyak penelitian itu menemukan bahwa kelainannya ini secara genetik terjadi pada kromosom X ya. Kromosom X itu artinya kan laki-laki punya 1 ya kromosom X, sedangkan perempuan ada 2. Jadi memang cenderung lebih mudah atau lebih rentan terkena pada laki-laki dengan rasio 4 kali lebih besar kemungkinannya daripada perempuan. Oke, kemudian ini tadi kita bahas tentang ini ya, apa angka kejadian. Terus kita bahas mungkin dari tanda dan gejala ya. Oke, di Kita next next ya. slide. Oke, berarti tadi tuh angka kejadian itu memang lebih besar terjadi Yap. pada anak laki-laki dok ya, Ya, betul. dibanding anak perempuan. Ya, ini ya tadi dari tanda dan gejalanya. Nah, Mm-mm. jadi tadi kan di awal kita sebutkan bahwa autisme ini adalah kelainannya itu terjadi pada perkembangan sistem saraf. Dalam hal ini kita ngomongin tentang otak berarti ya. Jadi memang ada penelitian yang mengarahkan bahwa anak autisme ini ada gangguan pada perkembangan sistem sarafnya. Contohnya seperti apa? Jadi di sini biasanya otak itu kan terdiri dari berbagai macam bagian ya, lobus kalau kita menyebutnya. Ada lobus frontal yang bagian depan, terus ada yang parietal, ada occipital, ada otak kecil juga. Nah, mereka ini, anak-anak spesial ini, contohnya adalah misal di lobus frontal, ini karena terjadi kegagalan perkembangan, jadinya mereka akan sangat sulit untuk ini, engage dengan certain tasks. Jadi dia kalau misalnya kita suruh untuk, misal coba gambar kucing misalnya, kita tuh akan sangat sulit untuk memberikan perintah kepada sang anak. Biasanya kan anak-anak sekitar usia 3 tahunan itu udah mulai suka ya coret-coret tuh, udah suka gambar ya, itu udah bisa dimintai tolong juga. Nah, pada anak-anak dengan autisme ini biasanya kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan sang anak. Berarti kita tuh akan kesulitan interaksi dok ya, antara orang tua, itu termasuk pada siapapun dok ya? Iya, termasuk kalau kita pada berinteraksi dengan anak autisme ini. Nah, kita bakal bahas lagi dok ya setelah ini. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita bakal bahas lagi mengenai penyakit autisme ini. Tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.